Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhimmatul Ulia, NIM 1903026018. Saya akan mempresentasikan mengenai konsep dan contoh skala semantik diferensial bersama dengan teman saya, Aisar Abil Ajda. Sebelum saya menjelaskan mengenai konsep dan contoh dari skala semantik diferensial, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian non-tes, pengertian teknik evaluasi non-tes, dan pengertian skala sikap. Jadi, pengertian non-tes itu sendiri yakni cara pengumpulan data tetapi tidak menggunakan alat-alat baku. Dengan demikian, tidak bersifat mengukur dan tidak diperoleh angka-angka sebagai hasil pengukurannya. Lalu, pengertian teknik evaluasi non-tes adalah teknik penilaian untuk memperoleh gambaran mengenai terutama mengenai karakteristik, sikap, dan kepribadian. Nah, dalam proses pembelajaran, teknik ini jarang sekali digunakan. Justru dalam proses pembelajaran yang sering digunakan yakni teknik tes, dikarenakan lebih berpengaruhnya aspek pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh guru pada saat menentukan siswa, pada saat menentukan nilai siswa tersebut. Selanjutnya, pengertian mengenai skala sikap. Skala sikap adalah alat atau instrumen yang terdapat dalam sebuah pengamatan, di mana pengamatan tersebut merupakan termasuk dalam jenis-jenis teknik evaluasi non-tes. Skala sikap adalah alat penilaian hasil belajar yang berupa sejumlah pernyataan sikap tentang sesuatu yang mana jawabannya dinyatakan secara berskala, misalnya skala 3, skala 4, dan skala 5. Nah, lalu kemudian pengertian skala semantik diferensial. Skala semantik diferensial ini adalah salah satu skala yang digunakan untuk pengukuran dalam bidang pendidikan. Skala semantik diferensial adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif terletak di sebelah kanan garis, dan kemudian jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis ataupun sebaliknya. Nah, data yang diperoleh dari skala semantik diferensial ini adalah data interval. Lalu skala bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Untuk contoh dari skala semantik diferensial ini akan dijelaskan oleh Mas Aisar Abil Ajda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisar Abil Ajda. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari sikap semantik diferensial. Sikap semantik diferensial itu sendiri berisi tentang sifat-sifat bipolar atau dua kutub yang
berlawanan pada masing-masing kutub atau pada rentang antara dua kutub. Responden dapat memilih yang mewakili responnya. Respon itu sendiri dapat dikategorikan ke dalam 3 dimensi dasar. Yang pertama, dimensi dasar yang mewakili kata sifat seperti baik buruk, manis pahit, menolong tidak menolong. Yang kedua, dimensi potensi seperti kuat, lemah, kosong tidak kosong, atau penuh, kosong, banyak dan sedikit. Dimensi yang ketiga yaitu cepat, lambat, tempat, menyimpang, tenang, ribut, dan lain sebagainya. Dalam pemakaian skala diferensi sematik ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, orientasi antara kedua kutub dibuat beragam dengan tujuan agar responden yang kita mintai keterangan itu memberikan jawaban yang berbeda, tidak sama. Berbeda halnya dengan ketika orientasi antara kutub kanan maupun kutub kiri itu dibuat sama, maka responden justru akan memberikan jawaban sama, jadi tidak lebih fokus ke pertanyaan. Yang kedua yaitu angkanya dibuat ganjil. Tidak ada ketentuan mengenai batasan pada gramatikal angka. Semakin banyak angka yang diberikan, maka akan semakin baik penilaiannya. Tetapi responden itu sangat sulit untuk menentukan jawaban yang paling tepat untuk si penilai tersebut sebagai yang dinilai tersebut. Contohnya seperti gaya kepemimpinan kepala sekolah di MAN Huda misalkan. Di situ terdapat skala yang pertama yaitu demokrasi, lawannya yaitu otoriter. Responden dapat menilai dengan angka yang tersedia di situ, misalkan 11, 9, 7, 5, 3, 1. Misal saya ambilkan contoh responden itu memberikan nilai 11, maka skala untuk yang pertama di bagian gaya kepemimpinan yang demokrasi itu bernilai positif. Dan sebaliknya, ketika responden itu memberikan angka 1, maka skala yang pertama berarti nilainya bersifat negatif. Ya, mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang sebesar-besarnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.